Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang soal yang telah diberikan, yaitu soal nomor satu, di mana kita diperintahkan untuk membuat RAB dan penjadwalan, tabel penjadwalan pada soal UTS nomor B. Jadi ini untuk soalnya ya, dan ini saya sudah membuat data RAB dan penjadwalannya. Oke, dimulai saja di sini. Yang pertama, eh, di sini ada aktivitasnya, yaitu bertemu klien, durasinya 3 hari dengan prasyarat tidak ada, karena ini tahap pertama, jadi kita langsung ke durasinya tanpa ada syarat. Nah, kalau di tabelnya sendiri itu, bertemu klien itu kita bakal mengadakan pertemuan awal dengan pihak kebun binatang. Nah, kebetulan proyek saya di sini yaitu kemarin UTS itu saya membuat proyek yaitu kebun binatang, ingin membuat software kebun binatang yang bernama Flora Fauna Zoo. Nah, jadi di sini pada tahap awal yaitu eh, bertemu dengan CEO di sana untuk mengadakan pertemuan awal untuk memahami kebutuhan proyek. Selanjutnya ada requirement yang dimana ini berdurasi 3 hari dan memiliki prasyarat satu. Jadi untuk melakukan syarat nomor 2 ini kita harus menyelesaikan syarat nomor 1 terlebih dahulu. Eh, Di sini di data tabelnya yaitu requirement berdurasi 3 hari yang dimana dimulai pada hari ke-4, ke-5, dan ke-6. Yaitu pada tahap requirement ini kita melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan spesifikasi fitur-fitur sistem yang diinginkan. Selanjutnya pada tahap ketiga ada kontrak. Ini berdurasi 3 hari dan memiliki prasyarat tahap kedua. Tahap kedua harus sudah terjalin dengan kontrak, baru kita melakukan tahap ketiga yaitu tanda tangan kontrak. Di sini pada tahap kontrak menyepakati eh, menandatangani kontrak yang mencakup ruang lingkup pekerjaan, harga, sewa, serta waktu pengerjaan. Selanjutnya ada yang tahap berikutnya yaitu tahap eksekusi. Di sini tahap eksekusi berdurasi 15 hari, yang dimana prasyarat nomor 3 yaitu kontrak. Jadi ketika kita sudah deal dengan pihak kebun binatang, maka kita langsung mengeksekusinya. Yaitu durasinya 15 hari, dimulai dari hari ke-10 hingga hari ke-24. Yaitu kita di sini melakukan pelaksanaan, pengembangan, serta mencakup pengumpulan data, membuat desain awal, hingga implementasi fitur dasar. Jadi di sini kita sudah memulai eksekusi untuk membuat program. Selanjutnya ada tahap berikutnya yaitu tahap kelima yaitu controlling. Di sini memiliki syaratan yaitu tahap ketiga. Jadi seperti sebelumnya yaitu kita harus memiliki kontrak terlebih dahulu, yaitu pada tahap ketiga baru kita bisa melakukan controlling ini. Pada tahap controlling kita melakukan pengawasan, evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana kita. Ini berdurasi selama 15 hari. Ini berdurasi selama 19 hari. Ini lebih lama ya. Dimulai dari tanggal 10 hingga tanggal 28. Selanjutnya di sini ada permodelan. Permodelan ini berdurasi 4 hari yang memiliki prasyarat tahap ketiga yaitu kontrak. Dimulai dari hari ke-10 hingga hari ke-13. Dan di permodelan ini kita melakukan menyusun permodelan data dan arsitektur sistem serta struktur database. Jadi di sini front end dan back end sudah mulai melakukan pekerjaannya ya. Jadi memodel data, arsitektur sistem, dan database-nya sudah mulai dibuat. Selanjutnya di desain, tahap berikutnya itu desain, yaitu memiliki durasi 4 hari dan persyaratannya yaitu harus terpenuhi semua tahap keempat, tahap kelima, dan tahap keenam. Dalam desain ini kita mulai dari hari ke-13 hingga hari ke-16, yaitu UI UX nantinya membuat desain antar muka pengguna yang inovatif serta memudahkan petugas kebun binatang
kebun binatang untuk mengakses informasi yang ada di dalam softwarenya. Selanjutnya itu implementasi atau coding. Di sini implementasi atau coding ini berdurasi 8 hari dan memiliki prasyarat tahap ketujuh. Di dalam implementasi coding ini kita melakukan pengembangan kode untuk fitur-fitur yang telah dirancang, termasuk notifikasi, pengingat makan, dan lainnya. Nah, setelah sudah selesai semua, kita melakukan tahap yang berikutnya, yaitu testing, yang dimana ini berdurasi selama 2 hari dan memiliki prasyarat nomor 8. Setelah kita sudah mendesain UI UX, membuat database, membuat front end back end, mengimplementasi codingan di dalamnya, dan seluruhnya tadi kan sudah semua, kita melakukan testing. Satu software ini pada tahap testing ini melakukan pengujian sistem secara menyeluruh, termasuk pengujian fungsionalitas, keamanan, dan performa. Dan yang terakhir kita closing, yaitu selama 2 hari dengan persyarat nomor 9 sudah berhasil, yaitu testing tadi kita sudah berhasil. Dimana di tahap 9 ini kita menyelesaikan proyek dengan menyerahkan sistem kepada pihak kebun binatang, flora dan fauna, serta memberikan pelatihan pengguna kepada petugas yang bertanggung jawab. Jadi kita juga nanti membantu petugas di sana untuk mengakses software agar lebih mudah mereka mengaksesnya. Nah, di sini ada data soal RAB, yaitu rangkaian anggaran biaya, rencana anggaran biaya. Jadi di pertama terdapat project manager, yang dimana ini tadi bertugas sebagai bertemu klien, tanda tangan kontrak, itu nanti diserahkan semua di project manager, yaitu memiliki quantity 1 orang, jadi project manager 1 orang, dan harga satunya itu 12 juta. Jadi project manager ini selama project akan dibayar 12 juta, jumlahnya 12 juta. Jadi total dari, karena ini hanya satu project manager, jadi kita bayar 12 juta kali 1 saja, jadi 12. Selanjutnya ada analisis. Analis ini nanti yang melakukan analis dari project yang akan dibuat ini, yaitu kuantitinya hanya 1 orang ya, seperti PM tadi, project manager, dan dibayar selama project ini 8 juta, karena 8 juta dikali 1 hanya ada 1 analisis saja, jadi di sini jumlahnya hanya 8 juta. Selanjutnya yang ketiga ada programmer, yang bertugas sebagai membuat coding atau fungsionalitas pada program, yaitu berjumlah 2 orang. Mungkin ini programmer ini 2 orang, yang satu front end dan satu back end gitu. Atau mungkin yang lainnya. Jadi di sini masing-masing mendapat 7.500.000 per satuannya, karena ini dikali 2 menjadi jumlahnya di sini terdapat 15 juta. Selanjutnya ada UI UX designer, yang dimana kita membutuhkan hanya 1 orang, karena terus dibayar 6 juta, 6 juta dikali 1 orang, yaitu berjumlah 6 juta. Terakhir ada tester, dibayar 4 juta, dikali 1 4 juta. Lalu total dari keseluruhan ini berjumlah 45 juta. Lalu di sini biaya non personil, biaya di luar tenaga kerja. Jadi di sini ada perangkat. Kita membeli perangkat yang harganya itu satunya 20 juta. Lalu ada pelatihan operasional, memiliki harga 10 juta. Dan terakhir dokumentasi sebanyak 5 juta, seharga 5 juta. Jadi di sini memiliki total untuk biaya non personil sebanyak 35 juta. Lalu dari biaya personil dan non personil, di sini kita total memiliki jumlah 80 juta. Lalu di sini terdapat PPN, yang dimana PPN-nya sebanyak 8.800.000. Maka ketika kita total dengan keseluruhannya, yaitu grand totalnya terbilang 80
Rp8.800.000. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang soal yang telah diberikan, yaitu soal nomor 1, di mana kita diperintahkan untuk membuat RAB dan penjadwalan, tabel penjadwalan pada soal UTS nomor B. Jadi ini untuk soalnya ya. Dan ini saya sudah membuat data RAB dan penjadwalannya. Oke, dimulai saja di sini. Yang pertama, di sini ada aktivitasnya, yaitu bertemu klien, durasinya 3 hari dengan prasyarat tidak ada, karena ini tahap pertama, jadi kita langsung ke durasinya tanpa ada syarat. Nah, kalau di tabelnya sendiri itu bertemu klien itu kita bakal mengadakan pertemuan awal dengan pihak kebun binatang. Nah, kebetulan proyek saya di sini yaitu kemarin UTS itu saya membuat proyek yaitu kebun binatang, ingin membuat software kebun binatang yang bernama Flora Fauna Zoo. Nah, jadi di sini pada tahap awal yaitu bertemu dengan eh, CEO di sana untuk mengadakan pertemuan awal untuk memahami kebutuhan proyek. Selanjutnya ada requirement yang dimana ini berdurasi 3 hari dan memiliki prasyarat 1. Jadi untuk melakukan syarat nomor 2 ini kita harus menyelesaikan syarat nomor 1 terlebih dahulu. Eh, di sini di data tabelnya yaitu requirement berdurasi 3 hari yang dimana dimulai pada hari ke-4, ke-5, dan ke-6. Yaitu pada tahap requirement ini kita melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan spesifikasi fitur-fitur sistem yang diinginkan. Selanjutnya pada tahap ketiga ada kontrak. Ini berdurasi 3 hari dan memiliki prasyarat tahap kedua harus sudah terjalin dengan kontrak, baru kita melakukan tahap ketiga yaitu tanda tangan kontrak. Di sini pada tahap kontrak menyepakati menandatangani kontrak yang mencakup ruang lingkup pekerjaan, harga, sewa, serta waktu pengerjaan. Selanjutnya ada yang tahap berikutnya yaitu tahap eksekusi. Di sini tahap eksekusi berdurasi 15 hari, yang dimana prasyarat nomor 3 yaitu kontrak. Jadi ketika kita sudah deal dengan pihak kebun binatang, maka kita langsung mengeksekusinya, yaitu durasinya 15 hari, dimulai dari hari ke-10 hingga hari ke-24, yaitu kita di sini melakukan pelaksanaan, pengembangan, serta mencakup pengumpulan data, membuat desain awal, hingga implementasi fitur dasar. Jadi di sini kita sudah memulai eksekusi untuk membuat program. Selanjutnya ada tahap berikutnya yaitu tahap kelima yaitu controlling. Di sini memiliki syaratan yaitu tahap ketiga. Jadi seperti sebelumnya yaitu kita harus memiliki kontrak terlebih dahulu, yaitu pada tahap ketiga baru kita bisa melakukan controlling ini. Pada tahap controlling kita melakukan pengawasan, evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana kita. Ini berdurasi selama 15 hari. Ini berdurasi selama 19 hari. Ini lebih lama ya. Dimulai dari tanggal 10 hingga tanggal 28. Selanjutnya di sini ada permodelan. Permodelan ini berdurasi 4 hari yang memiliki prasyarat tahap ketiga yaitu kontrak. Dimulai dari hari ke-10 hingga hari ke-13. Dan di permodelan ini kita melakukan menyusun permodelan data dan arsitektur sistem serta struktur database. Jadi di sini front end dan back end sudah mulai melakukan pekerjaannya ya. Jadi memodel data, arsitektur sistem, dan database-nya sudah mulai dibuat. Selanjutnya di desain, tahap berikutnya itu desain, yaitu memiliki durasi 4 hari dan persyaratannya yaitu harus terpenuhi semua tahap keempat, tahap kelima, dan tahap keenam. Dalam desain ini kita mulai dari hari ke-13
hingga hari ke-16, yaitu UI UX nantinya membuat desain antar muka pengguna yang eh, inovatif serta memudahkan petugas kebun binatang untuk mengakses informasi yang ada di dalam softwarenya. Selanjutnya itu implementasi atau coding. Di sini implementasi atau coding ini berdurasi 8 hari dan memiliki prasyarat tahap ketujuh. Di dalam implementasi coding ini kita melakukan pengembangan kode untuk fitur-fitur yang telah dirancang, termasuk notifikasi, pengingat makan, dan lainnya. Nah, setelah sudah selesai semua, kita melakukan tahap yang berikutnya, yaitu testing, yang dimana ini berdurasi selama 2 hari dan memiliki prasyarat nomor 8. Setelah kita sudah mendesain UI UX, membuat database, membuat front end back end, mengimplementasi codingan di dalamnya, dan seluruhnya tadi kan sudah semua, kita melakukan testing satu software ini. Pada tahap testing ini melakukan pengujian sistem secara menyeluruh, termasuk pengujian fungsionalitas, keamanan, dan performa. Dan yang terakhir kita closing, yaitu selama 2 hari dengan persyarat nomor 9 sudah berhasil, yaitu testing tadi kita sudah berhasil. Di mana di tahap 9 ini kita menyelesaikan proyek dengan menyerahkan sistem kepada pihak kebun binatang, flora dan fauna, serta memberikan pelatihan pengguna kepada petugas yang bertanggung jawab. Jadi kita juga nanti membantu petugas di sana untuk mengakses software agar lebih mudah mereka mengaksesnya. Nah, di sini ada data soal RAB, yaitu rangkaian anggaran biaya, rencana anggaran biaya. Jadi pertama terdapat project manager, yang dimana ini tadi bertugas sebagai bertemu klien, tanda tangan kontrak, itu nanti diserahkan semua di project manager, yaitu memiliki quantity 1 orang, jadi project manager 1 orang, dan harga satunya itu 12 juta. Jadi project manager ini selama project akan dibayar 12 juta, jumlahnya 12 juta. Jadi total karena ini hanya satu project manager, jadi kita bayar 12 juta kali satu saja, jadi 12. Selanjutnya ada analisis. Analis ini nanti yang melakukan analis dari project yang akan dibuat ini, yaitu kuantitinya hanya 1 orang ya, seperti PM tadi, project manager, dan dibayar selama project ini 8 juta, karena 8 juta dikali 1 hanya ada 1 analisis saja, jadi di sini jumlahnya hanya 8 juta. Selanjutnya yang ketiga ada programmer, yang bertugas sebagai membuat coding atau fungsionalitas pada program, yaitu berjumlah 2 orang. Mungkin ini programmer ini 2 orang, yang satu front end dan satu back end gitu. Atau mungkin yang lainnya. Jadi di sini masing-masing mendapat 7.500.000 per satuannya, karena ini dikali 2 menjadi jumlahnya di sini terdapat 15 juta. Selanjutnya ada UI UX designer, yang dimana kita membutuhkan hanya 1 orang, karena terus dibayar 6 juta, 6 juta dikali 1 orang, yaitu berjumlah 6 juta. Terakhir ada tester, dibayar 4 juta, dikali 1 4 juta, lalu total dari keseluruhan ini berjumlah 45 juta. Lalu di sini biaya non personil, biaya di luar tenaga kerja. Jadi di sini ada perangkat, kita membeli perangkat yang harganya itu satunya 20 juta. Lalu ada pelatihan operasional, memiliki harga 10 juta, dan terakhir dokumentasi sebanyak seharga 5 juta. Jadi di sini memiliki total untuk biaya non personil sebanyak 35 juta. Lalu dari biaya personil dan non personil, di sini kita total memiliki jumlah 80 juta. Lalu di sini terdapat PPN, yang dimana PPN-nya sebanyak 88
8.800.000. Maka ketika kita total dengan keseluruhannya, yaitu grand totalnya terbilang 88.800.000 rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.